400, Pak. Jangan bohong. Udah, pokoknya kalau gaji mereka nggak ditambahin, saya teror kamu tiap malam. Tapi Pak Jalil, Jangan gitu atuh Lil. Pemerasan itu namanya. Gue laporin polisi lu ya. udah kan, lu diam. Tapi Pak, aduh Parungkan, tolong bantu jelasin Pak. Iya. Lil, lu tuh udah mati. Jangan ikut campur urusan orang yang masih hidup dong. Gua nggak terima kan. Si Peot udah kayak anak gua sendiri. Jadi jangan seenaknya lu ngegaji dia 400.000. Iya tapi nggak gitu caranya Lil. Bikin malu gue itu namanya. Gue aja bapaknya diem aja. Terus lu maunya apa? Hah? Kok lu ngotot sih Lil? Gue udah ngomong baik-baik juga. Lu mau ribut sama gue? Ayo, kalau mau ribut. Ya ayo. Sini lu keluar kalau berani. Astagfirullahaladzim. Loh, Parungkan, itu kenapa Pak? Dia mau keluar Pak Lurah. Kalau gitu ayo pulang Parungkan. Tar dulu Ntar yang ada dikejar lu sampai rumah. Ya terus gimana dong? Ya udah tenang dulu makannya. Iya. Lagi ya, tiup lagi. Iya. Astaga Parungkan. Waduh. Lil. Jangan gitu atuh Lil. Lu mau kemana itu? Gua mau keluar. Sabar atuh Lil. Orang sabar disayang Tuhan. Jangan emosian ngapa jadi pocong. Lu udah terlalu nantangin gua kan? Kagak Lil. Gua cuma bercanda tadi. Maafin gua udah. Maafin saya juga Pak Jalil. Udah masuk lagi sono tidur sono. Apa mau gue beliin makanan dulu ha? Lu mau apa? Menyan, bunga melati, apa belatung? Gua nggak mau apa-apa. Gua cuma mau si Lurah nurutin permintaan gua yang tadi. Iya. Gimana Pak Lurah? Lagian lu pelit banget jadi orang Lurah. Tinggal nambahin 600 doang juga jadi 1 juta. Gimana ya Parungkan? Ya gue sih nyerah. Gue udah nggak bisa bantuin lagi. Daripada lu diteror tiap malam. Ya udah Parungkan. Saya tambahin gaji si Robi dan si Peot jadi 1 juta. Nah, gitu kayak dari tadi. Ya udah, kalau gitu gue bakil ya Lil. Sorry udah ganggu siksa kubur lu. Saya juga pamit ya Pak Jalil. Ya udah ya Pak Lurah, udah beres. Iya Parungkan. Kayaknya Pak Lurah pulang duluan aja deh. Loh, kenapa Parungkan? Saya mau ngopi dulu di dalam di gardu. Mau ngapain? Udah biasa saya mah. Dari dulu juga emang begitu. Makanya saya sahabatan sama semua pocong yang ada di sini. Oh alah. Terus nanti pulangnya sama siapa Parungkan? Gampang itu mah. Udah sono duluan Gi. Ini tapi saya nggak bakal diikutin pocong kan? Nggak bakal. Kan udah saya beresin tadi. Iya. Ya udah ya. Iya. Parungkan, upahnya nanti ya belakangan. Nggak usah. Saya emang nggak pernah minta upah. Apalagi cuma gitu doang tadi kerjanya. Makasih kalau gitu Parungkan. Iya, sama-sama. Loh, itu apa Parungkan? Itu ya daun. Masa nggak tahu daun? Pohon. Oh, perasaan kemarin nggak ada itu deh. Emang baru tumbuh sih tadi pagi pohonnya. Udah sana Pak Lurah. Keburu malam makin angker ntar. Iya Parungkan. Ya wis ya Parungkan ya. Iya, hati-hati. Kan kotor musik box gua. Baru juga beli. Ya elah, apa ruginya sih? Yang penting gaji lu udah naik. Tahu lu. Yang rugi tuh gua. Nih, pep gua nih, bekas mulut lu. Mana bocongnya mulut lu? Ih, orang lu yang nyuruh. Lu mah mending Dot, cuma itu doang. Nih lihat beras siapa yang gua bawa. Beras mama gua. Bisa diusir gua dari rumah kalau ketahuan. Ya udah yuk Ayo. Bentar. Pak Jalil, maafin kita ya. Tadi kita cuma disuruh sama si bapak. Kita nggak ada maksud apa-apa kok. Iya benar Pak Jalil. Ya udah, kita pamit ya Pak Jalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jahil ngejawab, enggak, saya diem aja dari tadi. Waduh. Pada kenapa lu? Lu pada kenapa? Kenapa? Tadi pas kita di kuburan, pas Pet ucap assalamualaikum. Kita lagi lomba Parungkan. Yang larinya paling belakang nggak dapat jatah dari gaji si Pet sama si Robi.
Iya Pak Rungkat. Ngagetin aja lu ah. Terus itu kuburan udah dibenerin belum? Waduh, belum, belum Pak. lagi Pak Rungkat. Gimana sih lu ah? Bukannya diberesin dulu malah ditinggal ah. Abis kita kesenangan Pak Rungkat denger gaji naik. Ya kan Yot ya? Iya gitu monyong. Iya ya Pak. Bego lu pada. Udah diam, tungguin gua di sini. Gua beresin kuburan si Jalil dulu. Iya ya Pak Rungkat, siap. Tinggal yuk. Ayo. Jangan dong. Gitu-gitu juga kan bapak gua. Di, nggak solidaritas banget lu sama temen. Tahu. Pak Jahil diam aja Pak. Kan bukan teman si Peot. Iya. Udah ayolah, tuman begoyot. Bapak lu biar tahu rasanya sendirian di dalam kuburan. Tapi Pada bego bener sih kerjanya. Bukan diberesin dulu malah ditinggal. Giliran gak dikasih jatah pada marah lagi sama gua. Beres Lil, udah. Maaf ya, tadi anak-anak main tinggal aja. Ya udah, gue pamit ya. Bye. Peot, Peot. Pada kemana dah? Jet, Jael, Robi. Pada ngumpet di mana sih? Dikira lucu kali ya? Ngeselin, bukan waktunya bercanda malah petak umpet. Ya, Peot, tuh kan pada ngelunjak lu sama orang tua. Gue ditinggal. Kona, Dot, pada bejir lu jadi orang. Bangke. Peot, Jael. Pak, numpang Pak. Berhenti Pak. Pak nebeng dong ke situ doang ke depan. Rezeki Bapak soleh. Maaf Pak, saya boleh nebeng pulang nggak ke rumah? Nggak jauh kok, paling berapa ratus meter. Pak, saya boleh nebeng kan ya? Budak lu dasar aki-aki. Anak emo kayaknya nih waktu muda. Kebanyakan pakai Walkman. Apa ownernya sono horeng? Pak, saya boleh nebeng ya? Naik. Iya. Gaskeun. Emang orang mana, Pak? Pak, Ya, Bapak orang mana? orang sini. Bisa aja sih Bapak. Kalau orang sini mah saya pasti kenal. Buset, diem lagi dia. Interompet kali ini orangnya. Mana sih si bapak belum pulang juga? Mending kalau dikejar pocong, kalau disembah. Dia kan otaknya licik kayak iblis. Yang ada dijadiin raja. Pakai parfum apa Pak? Bau bangke? Bercanda. Namanya juga orang tua ya. Nggak asik amat nih orang. Untung aja perjalanannya sebentar. Dasar aki kuadrat. Udah interompet, bawa badan lagi lu ah. Nggak kayak gua, mandi aja 7 kali sehari semenjak punya gayung lope. Apa dimakan leak ya? Nggak mungkin doyan kayaknya. Nah, itu rumah saya tuh Pak, di depan. Udah mau nyampe. Makasih ya Pak. Dasar lu, main nyelonong aja lu. Baru kali ini gua ketemu orang sebejir itu. Baru juga mau gua kasih uang tip 100.000, malah pergi. Emang susah kalau udah interompet. Jangan kan ngobrol sama orang. Buang sampah depan rumah aja harus ngintip dulu, takut ada tetangga. Sama satu lagi, kalau sakit manggil dokter, suruh ke rumah. Itu kalau kaya, kalau gua manggil dokter bisa disuntik mati. Si Peot ah, gelap begini sih rumah. Yat, Ananda Peot. Apa gua susulin ya? Tapi udahlah, biar dia tahu rasanya jauh sama anak kesayangan. Sekaligus belajar mandiri, bukan BCA. Yat, Peot. Lu malah tidur lu ah.
baru mau gue cecaplak lu. Ninggalin bapak sendiri di kuburan. Tega bener lu. Udahlah, awas lu besok pagi. Bapak lu belum pulang, Yot? Emang belum? Ya, belum atuh. Udah gua lihat nggak ada tadi di kamarnya. Waduh, betah amat di kuburan. Pengen buru-buru dikubur kali ya. Bisa jadi. Parungkat, bangun Pak. Parungkat, Pak. Kasihan Parungkat, ditinggal sahabat sampai tidur di kuburannya. Kalau gua mati, lu gitu juga nggak, Dun? Ogah gua, mending gua ikut mati. Nggak usah lebay deh lu, pakai sehidup semati segala. Ya bukan gitu. Lu kalau mati, gua takut lu gentayangan ngajakin gua nyangkul. Pak, Parungkat, bangun Pak, udah siang. Pak, hei. Iya. Gua di mana ini? Ya di kuburan atuh Parungkat. Emang ada hotel kayak gini? Lu berdua mindahin gua ya? Enak aja mindahin. Kerajinan mindahin orang tidur. Tahu? Iya, terus kenapa gua ada di sini? Ya nggak tahu Pak. Perasaan gua semalam tidur di rumah deh. Atau pogo Parungkat. Emang nggak sadar apa gimana? Perasaan. Udah ayo Min. Yaudah Parungkat, kita mau kerja dulu. Iya. Apa jangan-jangan yang semalam itu bukan orang biasa? Apa dia malaikat yang gak mau gua tidur di rumah belangsak itu? Tapi kenapa ditaruh di kuburan? Wah, gak beres nih. Naik apa ini gua bakil? Ya kali Akamsi naik ojek. Kalau bisa sih taksi. Gampang bayar mah gaji si Pet udah naik ini. Jaja, nebeng gua aja. Si Jaja. Nebeng gua aja ya. Waduh, nepeng kemana Kad? Ya ke rumah gua ya. Tapi gua mau keliling dulu Kad. Ya udah nggak apa-apa, gua ikut. Keliling kemana sih lu? Keliling Indonesia Kad. Waduh, serius lu ah? Ya gua keliling dulu nyari rongsokan. Ya elah, anterin dulu sih ke rumah gua sebentar. Ada no di rumah gua rongsokan. Ah, yang benar. Iya, anak gua no. Yo, si Rungkad lu ah. Ya, antar gua dulu ya. Laris manis lu kalau gua ikut sama lu. Iya, percaya. Muka lu kan kayak panci penyok. Ya udah cepet naik. Oke. Suka keliling kemana aja lu kalau nyari rongsokan? Ya, kemana aja Kad? Nggak nentu. Aduh, Ja. Mau sampai kapan lu hidup begini terus? Nggak kasihan apa sama anak bini lu? Kenapa Kad? Ya ini lu dari dulu sampai sekarang nggak ada kemajuan. Nyari rongsokan aja lu kerjaannya. Ya, Kad. Mau gimana lagi? Gua bisanya ini doang. Lu itu masih muda, Ja. Kalau gua jadi lu, merantau gua mah ke Jakarta, nyari duit yang banyak, pulang sukses. Loh, Kad. Kayak nggak tahu aja gimana Jakarta. Gua mau waktu seumuran lu udah merantau kemana aja, nggak kayak lu di kampung terus. Terus jadi apa lu sekarang? Iya tahu. Ya udah makanya. Ya terserah lu, gua kan cuma ngasih motivasi. Ya gua mau aja dikasih motivasi. Tapi siapa dulu yang ngasihnya? Oh iya, BTW kemana aja lu baru kelihatan? Ada kali sebulan ya? Lah kan gua baru pulang umroh kan? Umroh? Iya. Lu umroh? Ya iya. Lu nggak tahu umroh? Iya tahu. Tapi ngapain lu umroh? Kok umroh ngapain sih kan? Ya enggak, maksudnya lu kan tukang rongsokan. Ngapain umroh segala? Lah gua punya duit kan? Niat gua juga udah mateng. Gimana sih lu? Tapi bayar pakai duit kan umroh? Pakai biji tasbih. Ya pakai duit lah kan? Belagu lu. Emang omset lu berapa gua tanya? Pakai umroh segala. Ya lumayan aja kan? Cukup buat umroh setahun sekali. Waduh, berapa sebutin aja kali langsung? Ya 500 sampai sejutaan lah. Sebulan? Sehari kan? Sehari? Ya iya. Loker ada loker? Nggak ada. Minjem aja 100 ya? Nggak ada kan? Ajarin gua aja deh jadi tukang rongsokan ya. Nggak. Gua sibuk. Waduh. Halo Yot. Iya nak, kenapa nak? Bapak lu mana Yot? Justru itu, semalam kan ditinggal ya? Belum pulang juga ini. Parah lu, bukannya susulin. Bentar lagi juga pulang. Oh iya,
Ada apa emang nanyain bapak gua? Itu Yot, lu sama bapak lu disuruh ke rumah gua sama mama papa gua. Waduh, tumben. Ada apa emang? Ya ntar aja deh biar mereka yang jelasin. Gua juga bingung ngomongnya. Oh, ya udah. Ntar kali ya, nunggu dia pulang dulu. Ya udah iya. Ya udah, ntar gue bilangin sama orangnya. Oke, thanks ya Yot. Iya, Nak. Nomor, minta nomor dong. Nggak ada. Ya elah pelit lu. Ya nggak ada, Kad. Udahlah ya. Iya, hati-hati sahabatku. Sahabat, kapan gua sahabatan sama lu? Sombong amat. Yat. Nebeng tukang rongsokan. Brengsek lu anak Firaun. Bapak anak Dajjal. Lu. Oh iya, Pak. Tadi si Koda nelpon. Katanya Bapak sama Peot disuruh ke rumahnya sekarang. Mau ngapain? Tumben. Nggak tahu Peot juga. Katanya sih Pak Badut mau ngomong. Waduh. Jangan-jangan ditagih utang lagi gua. Mana belum ada. Ya elah, kayak baru aja. Keluarinlah jurusnya. Ya udah, ayo kesononya sama Peot. Lu bukannya mau kerja? Nggak apa-apa, telat dikit. Udah ada si Robi kok di sono. Ya udah bentar, gua ambil sepeda dulu. Iya. Lagi ngapain lu ikan mujael? Abis bikin kopi, Parungkat? Jangan banyak-banyak gulanya ya. 10 biji aja. Iya, ini juga sedikit kok. Ya udah. Gua mau keluar dulu sama si Peot. Mau ke rumah Pak Badut. Lu jangan kemana-mana ya. Tungguin rumah. Iya, Parungkat. Iya. Ya udah minggir. Gua mau ngambil sepeda. Mau ngapain ya, Pak? Pak Badut sama Bu Koni. Tumben-tumbenan manggil kita. Nggak tahu. Paling disuruh kuli. Paling males kalau kuli di rumah dia. Upahnya kecil. Ya, orang pelit begitu. Kayak nggak tahu aja lu. Tapi dibilang pelit, rumah yang kita isi aja punya dia ya. Udah berapa lama kita tinggal gratis di situ? Iya sih. Tapi kan kita yang ngurusin. Coba kalau nggak ada kita, bisa roboh tuh rumah. Ayo, Yot, Parungkat, masuk. Iya. DTW, emang ada apa, Nak? Waduh, biar si Papa aja deh yang jelasin ya. Kok nama nggak ngerti? Iya. Ya udah, ayo, masuk aja dulu. Iya. Jadi gini, Parungkat. Sebelumnya saya minta maaf kalau sekiranya menyinggung perasaan Parungkat dan Peot. Ayo dong, Ma, jelasin, Ma. Ya udah, Papa aja. Ya udah, Mama dulu. Si Papa. Jadi gini, Parungkat. Adik kandung saya yang di Jakarta baru aja cerai sama suaminya. Dan rumahnya disita bank karena hutang ratusan juta. Nah, kemarin dia nelpon, katanya mau numpang tinggal di rumah saya. Sedangkan rumah saya nggak cukup buat numpang mereka. Adik saya itu punya anak 2, udah gede-gede, udah pada SMA, Parungkat. Jadi, kemungkinan dia mau saya tempatin di rumah yang sekarang Parungkat tempatin. Tapi terus saya tinggal di mana? Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Ya gimana ya? Gini aja Parungkat, insya Allah saya kasih uang deh buat cari kontrakan, biar Parungkat nggak bingung mau tinggal di mana. Gimana ya? Gimana ya? Ya mau gimana lagi? Itu kan rumah Pak Badut sama Bu Koni. Tenang Yot, ntar gue bantuin deh sama anak-anak kalau buat nyari kontrakan sekalian bantu pindahan. Ya. Iya Nak. Gimana Parungkat? Ya mau gimana lagi? Tapi emang kapan sih pindahnya? Nggak buru-buru kan ya? Ya maaf Parungkat, kalau bisa sih secepatnya. Soalnya mereka juga udah siap-siap berangkat ke sini. Jujur kita juga nggak enak sebenarnya sama Parungkat dan Peot. Nggak apa-apa, Bu Koni, nggak apa-apa. Kita juga terima kasih banget loh sama Peot dan Parungkat udah mau ngerawat rumah kita. Ya mungkin kalau nggak ada kalian
rumah kita sekarang jadi apa ya, Mah ya? Iya. Hari itu, langit seperti jatuh menimpa kepalaku. Ketika aku dan Bapak diminta angkat kaki dari rumah yang sudah lama kami jaga. Rumah dari titipan orang baik, yang rasanya sudah seperti bagian dari napas kami sendiri. Tapi kini, rumah itu harus ditempati saudaranya. Dan kami harus pergi secepat mungkin. Tapi lucunya, mau kemana kami pergi? Sementara kami tidak punya apa-apa selain rumah itu. Apa ini sebuah cobaan yang tidak pernah kami duga sebelumnya? Ya udah, mari Pak Badut. Iya, hati-hati Parungkat. Nah, balik dulu ya. Iya, Yot, hati-hati ya. Kasihan juga ya tapi Pak, mau tinggal di mana coba mereka? Ya, mau gimana lagi? Papa juga sebenarnya nggak tega, nak. Ada-ada aja lagian. Ya, namanya juga musibah, siapa yang tahu? Papa nggak ada lagi, Pak, rumah yang nggak kepake. Ya nggak ada dong, nak. Emang baju bekas apa? Kadang hidup tidak memberi jeda. Jalan di depan terasa seperti lorong gelap tanpa ujung. Tapi yang paling menyakitkan bukan tentang tempat yang hilang, melainkan kenyataan bahwa kami harus berpura-pura kuat meski kami sendiri tidak tahu kemana arah langkah berikutnya. Gimana ini, Yat? Yat? Iya, Pak. Gimana ini? Peot nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Harusnya kita nggak lupa kalau kita di sini cuma numpang di rumah orang. Kita terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain ke kita. Iya, Yat. Gue juga lupa. Harusnya kita tahu kejadian hari ini tuh bakal datang menimpa kita. Terus gimana, Pak? Mana udah nggak megang duit sama sekali. Iya, gue tahu. Dan cuma satu harapan gue, Yat. Apa, Pak? Jual motor lu, Yat. Mau nggak mau? Enggak. Peot nggak mau kalau harus jual motor. Tapi, Yat. Nggak bisa. Ya, dengerin dulu atuh, Yat. Enggak, pokoknya. Peot nggak mau kalau harus motor yang dijual. Ya terus mau ngandelin apa lagi? Pak, motor Peot mana, Pak? Bapak! Kenapa, Yat? Astagfirullahaladzim. Jael, mana si Jael? Jael! Si Jael mana? Jael! Dan seolah belum cukup musibah menimpaku hari itu. Motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami.